Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para penghuni Wisma Atlet, baik itu pasien ataupun nakes, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, khususnya adalah nikmat panjang umur, ya, nikmat iman dan Islam serta nikmat taufik dan hidayah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bertemu di dalam media Zoom meeting ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita setiap hari Jumat pagi, yaitu melaksanakan kajian Jumat Berkah. Yang hari ini, hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, bertepatan dengan 24 Jumadil Awal 1442 Hijriah, yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Taufikur Rahman Azhar dengan judul Bimbingan Rasulullah di Saat Sedang Sakit. Ya, perkenalkan, saya moderator, nama saya Ahmad Roziki. Ya, hari ini ya pembicara kita namanya Dr. Andes Kiai Haji Taufikur Rahman Azhar. Beliau merupakan ya wakil ketua PW Persatuan Islam, dan beliau juga aktif ya di MUI Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, ya, sebagai anggota di bagian seni dan budaya. Kemudian beliau juga aktif di Presidium FKLD, yaitu Forum Komunikasi Lembaga Dakwah Provinsi DKI Jakarta, dan beliau juga aktif di Badan Wakaf Indonesia BWI sebagai pengurus atau perwakilan DKI Jakarta, dan juga aktif dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh DKI Jakarta sebagai pembina. Ini kalau kita lihat pengalamannya dan aktifnya, ini kiai kita luar biasa. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sehingga kita bisa ya menggali berbagai macam ilmu beliau. Ya, insya Allah hari ini banyak manfaatnya yang bisa kita peroleh dari beliau. Sebelumnya saya membacakan dulu susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi kajian Jumat Berkah, yang ketiga ada sesi tanya jawab, selanjutnya yang keempat penutup doa, dan yang kelima adalah penutup. Sebelum kita mulai ya acara ini, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini ya dapat kita ambil manfaatnya, dapat kita ambil hikmahnya, dan apa yang disampaikan pada hari ini ya kajian acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ya, mari kita ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi kajian Jumat Berkah dengan judul Bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Saat Sedang Sakit. Ya, kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Taufikur Rahman Azhar kami persilahkan. Pak Ustadz masih ke-mute sepertinya. Iya, coba kita buka ya.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alayah. Para pisawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di Wisma Atlet dan wilayah sekitarnya, kita sampaikan puji kehadirat Allah SWT atas karunia masih diberikan. Kita ini adalah kenikmatan bisa menghirup udara. Maka kita ini masih diberikan untuk artinya kegiatan-kegiatan yang beri kesempatan untuk melakukan kewajiban kita selaku insan, yaitu melaksanakan ibadah, karena tidak lain Allah menciptakan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku jadikan jin manusia kecuali mengabdi kepadaku. Maka Allah telah menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu beredar, yaitu mengitari semua manusia. Oleh sebab itulah manusia ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, ada kalanya bahagia, ada kalanya sedih. Saat manusia diberikan ujian, kekayaan harta yang melimpah ruah, suatu ketika Allah pun akan memberikan kepapaan hidup dalam penderitaan kemiskinan. Suatu ketika orang itu akan mendapatkan kekuasaan, suatu ketika kita pun akan menjadi rakyat jelata sebagaimana biasa. Oleh sebab itu, karena manusia itu ada kalanya sehat atau sakit. Sakit itu akan merupakan sunatullah. Nabi-nabi pun juga mendapatkan rasa sakit. Nabi Muhammad bahkan sebelum wafatnya dia sakit panas. Bahkan Rasulullah yang dicintai Allah saja ada yang paling menderita sakit, yaitu Nabi Ayub. Oleh sebab itulah sampai Nabi Ayub bagaimana dia penderitaan yang luar biasa. Dia diusir oleh kampung halamannya, kemudian ke hutan sampai badannya hancur dari yaitu penyakit-penyakit borok yang bernanah sampai orang tidak mampu mendekatinya semacam itu. Padahal itu adalah Rasulullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapinya dengan kesabaran, maka akhirnya lulus Nabi Ayub sebagai mendapatkan ujian. Akhirnya dia ini adalah kembali sebagaimana sedia kala. Oleh sebab itu, bimbingan Rasulullah SAW, bagaimana tatkala kita ini menjumpai atau mengalami sakit. Yang pertama, bahwa Nabi menyuruh kepada kita harus bersabar, tidak perlu keluh kesah. Karena tatkala kita manusia dimasukin ke dalam ruh pada rahim dalam usia 4 bulan. Di situ sudah ada tertulis di kitab Lauh Mahfuz, manusia ini akan sakit, akan sehatnya. Manusia itu akan hidup dalam bahagia dan sengsaranya. Manusia akan kapan matinya dan lahirnya sudah tercantum semacam itu. Maka agar kita ini adalah meraih pahala yang besar dalam hidup itu diberikan ujian, yaitu atau dengan sakit, maka sakit itulah adalah kita harus memiliki rasa sabar, tidak perlu keluh kesah. Maka Nabi menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma utiya ahadun ta'an khairan wa awsa minas sabri. Tidaklah seseorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Inilah kesabaran bagi orang yang sakit merupakan suatu hal yang baik untuk meraih invest pahala yang sebaik-baiknya. As-sabru kasibri. Sabar itu rasanya bagaikan jadam pahit sekali. Kadang-kadang kita ini keluh kesah menderita sebagaimana hidup ini. Tapi orang akan mampu lulus daripada ujian itu, maka sabar akan mampu sebagai bantalan. Karena itulah sakit adalah ujian, cobaan, dan takdir Allah. Maka Allah Rasulullah SAW menyampaikan,
Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna idomal jazai ma idomil balai wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu paman rodiya falahu ridho wa man sahito falahu suhtu. Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, ingat, maka Allah akan berikan ujian cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho menerima cobaan itu, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang murka, keluh kesah tidak ridho mendapatkan ujian ini, maka Allah pun murka kepadanya. Maka yang pertama inilah perlu kita ini merasa ridho ujian cobaan itu sambil ikhtiar. Karena manusia itu dengan sabar, ridho, maka di antara kita saudara-saudara, kawan-kawan ada di Wisma Atlet merupakan ikhtiar dapat pahala dalam rangka agar kita mendapatkan kesembuhan. Maka ini adalah sudah dua jalan. Pertama tadi sabar, kedua kita ridho mendapat ujian, maka adanya di Wisma Atlet merupakan satu ikhtiar. Itu pun akan mendapatkan pahala dari Allah sudah terhadap usaha merupakan perintah. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan, ma yajalul bala'u bil mu'minin wal mu'minah fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi qati'atun. Cobaan akan selalu menimpa seseorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, pada anaknya, maupun pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Ternyata orang mukmin yang mendapatkan ujian cobaan sakit, yang kena COVID, kemudian sabar dan ridho, ternyata akan menghapuskan pahala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Begitu dahsyatnya ternyata Allah sayang. Bagi orang mukmin mendapatkan ujian cobaan, mendapatkan sakit, dengan ridho dan sabar, maka akan menghapus dosa-dosa kesalahan kita. Maka ini pun ternyata merupakan keberuntungan bagi orang-orang yang sakit dengan penuh keridhaan dan kesabaran. Maka baik yang kita lakukan dosa yang terang-terangan, ataupun yang tersembunyi, yang disengaja ataupun tidak, baik nampak ataupun di belakang kita, ternyata dosa itu dengan ada yang kita miliki dengan kesabaran dan ketabahan ini, maka Allah akan menghapuskan dosa kesalahan kita. Maka yang sewajarnya bagi kita sekalian ini, bahwa tatkala kita ini adalah keluh kesah yang terjadi, maka Rasulullah memberikan bimbingan apa yang dirasakan, nyeseknya, terjadi misalkan perutnya, pusingnya, maka Nabi menganjurkan, maka kita mengucapkan bismillah 3 kali, dipegang mana badan yang sakit dengan ucapan bismillahi, 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 kemudian mengucapkan sebanyak 7 kali, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah dan kepada kekuasaannya dari keburukan apa yang aku temui dan aku hindari. Hadis riwayat Muslim. Nanti kalau yang belum hafal bisa, artinya nanti bertemu dengan dikirim oleh Pak Ahmad Rojaki ya. Dikirim ke mereka doa-doa itu. Tatkala dia keluh kesah, segera tangan kita pegang. Apa yang sakit, ucapkan bismillah 3 kali. Kemudian 7 kali kita membaca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Nah, kemudian ada persoalan yang berbahagia. Maka tatkala sakit ini kita perlu berhusnudon, berprasangka baik kepada Allah. Jangan sekali-kali kita ini sudon, kenapa aku demikian, aku begitu. Ingat, Rasulullah saja, nabi-nabi pun mengalami rasa sakit, ujian dan cobaan penderitaan. Maka ini adalah yang karena COVID bukan kehinaan, tapi justru di balik itu sabar dan tawakal, kemudian kita ini ridho, maka kita ini keuntungannya apa? Akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan baik lahir maupun batin. Maka di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2877, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu donna billah. Janganlah seseorang di antara kalian menginginkan kematian kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Jadi semua adalah kalau berprasangka baik kepada Allah, Allah menjadikan kita demikian. Seorang istri harus jauh berpisah dengan suami, suami berpisah dengan istri.
Tidak sedikit anaknya harus berpisah dengan orang tuanya. Betapa beratnya penderitaan itu, tapi dengan kesabaran. Berhusnudon, pasti ada hikmah di balik itu yang paling baik yang kita tidak ketahui. Allah sangat-sangat cinta kepada diri kita. Semakin banyak penderitaan, cobaan, maka Allah semakin menyayangi kepada kita, akan memberikan besar pahala. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah Allah akan menyembuhkan kita. Insya Allah kita akan baik. Dan insya Allah dosa, kelakuan, kesalahan kita akan diampuni Allah SWT. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita untuk berhusnudon. Kemudian tidak boleh dilarang berharap kematian. La yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyahu innahu idza mata ahadukum in qata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Janganlah seseorang mengharapkan kematian dan janganlah dia berdoa untuk mati sebelum datangnya waktunya. Karena orang yang mati itu amalnya akan terputus, tidak bisa lagi melakukan sholat, tidak berbuat baik. Sedangkan umur seorang mukmin tidak akan bertambah, melainkan menambah kebaikan. Maka tatkala kita ini hidup, banyak sekali baik ibadah mahdoh yang kita lakukan, baik sholatnya, puasanya, umrohnya, hajinya, ataupun masalah hal yang lain kita khidmat, yaitu sebagai istri, meneladani suami, mengurus anak, berbuat baik kepada orang lain, masyarakat, itu semakin banyak pahala-pahala yang kita lakukan. Maka kita dilarang melakukan atau berdoa mengharapkan kematian. Maka di dalam hadis lain dikatakan, la yatamayanna ahadukumul mauta bidurin najalabihi fa in kana la buddha mutamanian fal yakul Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairun li wa tawafani in kanat wafati khairun li. Dek. Aduh, Dek. Mati. Janganlah seorang di antara kalian. Yang ini makanya tadi siapkan itu. Aduh, makanya begitu deh. Halo? Iya, Kiai. Halo? Halo. Iya, alhamdulillah masih bisa mendengar, Kiai. Iya. Maka dinyatakan, janganlah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Karena tertimpa kesengsaraan. Kalaupun terpaksa ia mengharapkan, maka adalah dia berdoa. Maka ada jalan lain, tatkala kita ini adalah harus berdoa karena sudah begitu banyak takut penderitaan. Maka berdoanya itu Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairon li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairon li. Ya Allah, berilah aku kehidupan apabila kehidupan baik bagiku, dan matikanlah aku apabila kematian tersebut memang baik bagiku. Jadi hakikatnya berdoa itu begitu, ya Allah, kalau memang hidup itu baik untukku, maka aku hidupkanlah dengan baik. Tapi kalau sekiranya kematian itu baik bagiku, maka aku rela untuk mendapatkan kematian semacam itu. Itulah doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun juga kita tidak boleh mengharapkan kematian, tapi kalau terpaksa kita harus menyampaikan doa Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairon li wa tawaffani ikanal wafatu khairon li. Wala yatamanna yana ahadukumul mauta ima musinan pala'allahu ayyajadada khairon wa ima musian palahu ayyasta tiba. Cek. Cek, halo, Ki. Bisa dengar, Ki? Ya, mohon maaf, mungkin ada gangguan teknis. Ya, kita tunggu dulu, Ki. Mungkin ya lowbat atau jaringannya ini di sana.
Assalamualaikum Ki. Belum ya? Selamat bergabung Pak Ferdi, ya, Pak Mayor, ya ada banyak di sini ya. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya. Sambil nunggu Kiai, ya mungkin bisa dihubungkan. Mungkin ada kendala teknis terkait di sana, ya kita masih belum tersambung. Mungkin lagi ada yang ya sedang dihubungkan. Cek. Untuk menghapus kesalahan sebagaimana tadi dikatakan begitu. Itu. Ya. Pak Rojak masih bisa kedengaran suara saya? Alhamdulillah bisa Kiai. Bisa dilanjutkan. Ya. Bersikap tegar karena sakit orang mukmin itu menghapus kesalahan sebagaimana tadi dikatakan. An umil ala'i qalat adani Rasulullah SAW wa ana maridotan faqala absiri ya umil ala fa in maradul muslimi yudhibullahu bihi khotoyahu kama tudhibun naru bahasa dahabi wal fidati. Dari Ummul A'la dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummul A'la, kok sedang sakit disuruh gembira? Kan ini aneh, kan itu. Ya kenapa katanya? Sesungguhnya sakitnya orang Muslim, ia membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan karat dalam kotoran emas dan perak. Nah, begitu. Jadi coba bayangkanlah, Ummul Ala sedang sakit, datang ke Rasulullah, bergembiralah engkau. Coba aneh, yang sakit disebut gembira. Ternyata hal ini adalah menjadikan karena kata Nabi, bersabar. Ternyata dengan sakit itu engkau harus gembira karena Allah akan menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api menghilangkan kotoran karat dalam emas dan perak. Jadi kita akan kembali menjadi emas dan perak, yaitu apabila dengan adanya sakit dengan penuh kesabaran. Itu kan itu. Ya tentu pada kesempatan ini banyak kawan-kawan kita ini, saudara hadirin tolan, karena COVID ini tidak bisa dijenguk, maka tidak lain hanya orang-orang yang bisa menjenguk itu tidak selalu harus berhadapan langsung, bisa dengan virtual, bisa dari jarak jauh, ya, bisa dengan daring. Maka diharuskan kita ini adalah mendoakan, kan begitu. Maka minimal idan dahola ala yaudu kola la ba'sa tahurun. Insyaallah apabila beliau mengunjungi orang yang sakit maka berkunjung sekarang itu bisa dengan cara virtual, kan begitu. Keluarganya itu sampaikan dengan ucapan yaitu la ba'sa tahurun atau Allahumma rubbanas muhibbil ba'si, nanti dengan Pak Ahmad Rojaki lah ajarin lah biasa begitu baca buku itu kan. Maka ini adalah kebaikan-kebaikan. Ini yang paling perlu kita ini adalah penting. Sering kita ini tidak diketahui. Allah tatkala memberikan sakit kepada seseorang, dia sedang mendapatkan musibah. Maka orang sakit mendapatkan musibah itu doanya dikabulkan. Maka bagi orang yang sakit jangan lupa juga mendoakan keluarganya, orang lain, sahabatnya, anak-anaknya, ibunya, begitu. Kita yang sakit didoakan orang yang sehat, ternyata orang sakit pun harus mendoakan. Ya Allah, anak-anak sehat, anak-anak saya mudah-mudahan orang tua sehat, baik, dimudahkan rezekinya kawan-kawan, itu silakan. Karena orang yang sakit sedang dilanda mendapatkan musibah, doanya sedang mustajab dikabulkan. Kan gitu.
Misalkan Pak Rojak mudah-mudahan dan gitu orang sakit tuh mudah-mudahan mendapatkan rezeki harta yang halal silahkan gitu kan. Coba tidak minta istri lagi lah, jangan usah lah, cukup tuh satu aja begitu. Jangan didoakan takut dikabulkan Allah gitu kan, takut dikabulkan Allah. Karena orang sakit itu betul-betul doanya itu adalah mustajab begitu. Ya Allah. Kemudian Pak Hadin harus memberikan semangat, Dek, aduh masih kedengaran Pak? Masih alhamdulillah Ki, masih kedengeran. Oh ya udah ya. Harus memberikan yang menyebut itu semangat. Baik siapapun keluarga karib handayatolan harus memberikan semangat. Karena pernah begini, ada nih Rasulullah SAW ana maridatun faqala absyiri ya umil ala kan itu. Main kalau muslim jadi harus semangat. Bagaimana insya Allah akan sembuh, bahkan kita ini akan terbebas dari dosa dan kesalahan. Itu merupakan satu semangat yang baik yang kita lakukan. Dan bukan saja didoakan orang keluarga, doakan juga negeri kita supaya aman, tenang, tentram gitu kan. Covid sudah hilang, agar umroh bisa berjalan lagi haji. Saya kan punya travel Pak, sudah 1 tahun nggak jalan gitu kan, nggak bisa masuk haji, tidak bisa berangkat. Doakan semua, hakikatnya doa di balik layar itu kan akan kembali kepada diri kita dan dikabulkan gitu kan. Jadi inilah saling mendoakan, bangsa negara silakan doakan, subur makmur mahrifah lo jinawi silakan begitu. Nah ini jadi dengan demikian kita ini adalah ada keuntungan yang kita lakukan, yaitu bersuakan. Dan kita harus perlu menunjukkan kepedulian. Nah, itu. Jadi terhadap orang yang sakit harus ada. Jadi orang-orang yang sehat, seperti Pak Biroja kan terus nongkrong di sini, itu berpeduli, itu berarti ada. Karena bagaimana juga Allah menyatakan, gitu, manusia Allah itu berserta hambanya. Selama hambanya itu peduli kepada seorang dalam lakukannya. Jadi Allah itu fi aunil abdi, Allah akan menolong hambanya. Selama hamba itu adalah menolong orang lain, ada kepedulian bentuk apa yang bisa kita lakukan. Ya, Ki. Memberikan yang diinginkan, apa yang diberikan kita itu. Ya. Kemudian begitu bagusnya, keuntungan menengok orang sakit, dicurahkan rahmat, dijanjikan surga, yaitu silahkan aja kita ini bisa menengok dari jarak jauh, kan begitu. Dicurahkan rahmat, dijanjikan surga, didoakan oleh 7.000 malaikat. Ini adalah keuntungan bagi kita sekalian, itu kan itu. Jadi dalam bimbingan ini pernah kita ini adalah Rasulullah SAW. Berapa sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah tatkala sakit. Maka tatkala sakit itu bimbingannya di samping kita sabar tawakal dan kita ini Bapak berdoa. Kita perlu juga kita jangan sampai kita ini adalah hal-hal yang tadi dikatakan bahwa tidak boleh kita ini meminta tidak kuatnya menghadapi penderitaan kemudian kita memohon adalah kematian kan gitu. Maka nanti minta kepada Bapak Ahmad Rojaki agar semua itu memegang doa-doa menghadapi sakit bagaimana kan ini penting sekali bagi kita ini mohon dekat diri kepada Allah sehabis sholat. Karena hakikatnya saat-saat doa itu ada dikabulkan, ada beberapa hal di samping kita ini sedang sakit. Pertama adalah sehabis sholat, hidup sholat doa kita dikabulkan. Kemudian adalah kita waktu malam meluangkan waktu, misalkan sholat tahajud di akhir malam, Allah pun akan turun mengabulkan doa. Antara adzan dan qomat itu pun doa dikabulkan. Pada saat waktu sujud kita dikabulkan, gitu kan. Orang tua berdoakan kepada anaknya sangat mustajab. Sebaliknya adalah anak kepada orang tuanya dikabulkan. Nah, kemudian doa yang dikabulkan itu adalah doa yang tidak diketahui oleh orang yang di balik layar. Maka orang itu betul-betul dengan ikhlas tanpa pamrih mendoakan yang semacam itu. Ada juga saat-saat kita ini adalah penting gitu dalam rangka berdoa itu perlu kita ini adalah memahami. Jangan sampai kita ini melakukan kemaksiatan, tolong orang muslim. Jangan sampai meninggalkan sholat bagaimanapun juga. Katanya, kalau tidak mampu sambil berdiri, sambil duduk. Kalau nggak mampu sambil berbaring. Agar kita dekat diri kepada Allah, maka doa-doa kita ini. Kalau tidak bisa berwudu, maka Rasulullah Allah juga menganjurkan dengan tayamum.
jangan sampai dengan ditinggalkan melakukan adalah sholat kewajiban kita seorang muslim. Sambil kita memperbanyak doa buat itu. Nah, maka kita ini sering membaca dan didoakan. Terutama adalah pada saat mau tidur, jangan lupa kita ini adalah meruqyah diri sendiri. Kita baca surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, kemudian ditiupkan kepada tangan kita, diusapkan kepada seluruh anggota badan. Baru kita ini buat baca doa mau tidur, bawa Al-Quran, baca surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, itu pun baik sekali kita baca dalam saat sedang-sedang sakit ini. Nah, kemudian kita ini memohon kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Wahai yang maha hidup kekal, yang terus menerus makhluk, yang mengurus makhluknya, hanya dengan rahmat-Mu saja yang saya meminta pertolongan. Allah Rabbi la usriku bihi saya. Kita baca semacam itu. La ilaha illallahul alim, alimul la ilaha rabbul arsyil adim. La ilaha rabbul samawati wal ard, rabbul arsyil karim. Bismillahi la yaduru mas'i sayun du'ari wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini adalah merupakan, yaitu kita baca doa pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ahmad masih kedengaran suara saya? Alhamdulillah Kiai masih kedengaran. Ini lep-lepan maklum di Bandung nih di Gabungan. Iya. Aduh. Jadi Nabi Ayub saja sudah mengalami begitu beban beratnya dibandingkan kita. Barangkali coba akan bayangkan, istri mudanya ini adalah minta cerai gara-gara dia bilang sakit, kan begitu. Justru istri tualah yang mendampingi Nabi Ayub saat sakit sampai oleh masyarakat diusir ke hutan. Maka selalu Nabi Ayub mengucapkan Robbi anni masayaduru wa anta arhamar rahimin. Ya Tuhanku, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Ternyata ujian begitu berat dari Nabi Ayub itu, akhirnya Allah menyembuhkan. Hanya mencoba sejauh mana hamba Allah ini, katanya ini yang siap sabar menghadapi ujian cobaan yang begitu dahsyat yang seperti itu. Maka ini penting dikaji bagi kita, bagi orang-orang yang sakit. Orang yang sakit itu ternyata beraktivitas dalam rangka meraih pahala. Dengan kesabaran, keriduan, pendekatan diri, takarub kepada Allah, memperbanyak doa, ini adalah keuntungan yang sangat besar. Maka kalau sudah demikian, maka insya Allah kita ini dengan husnudon akan sembuh. Karena pada hakikatnya kita ini tidak meramalkan pada tahun akhir 2019-2020 Allah akan berikan ujian dan cobaan. Bukan di negeri kita saja, tapi sedunia. Paling banyak adalah Amerika Serikat, baik yang terkena maupun yang meninggal. Tidak menyangka kata berita bahwa justru ini 100 tahun yang lalu terjadi yang disebut yaitu penyakit flu Spanyol. Karena waktu itu belum ada berita, belum ada WA, belum ada segala macam. Menurut dari Belanda itu sampai 5 juta di negara Islam yang meninggal gara-gara flu Spanyol 100 tahun. Jadi kita pun juga sampai menyaksikan, saya selama hidup di sini ini sampai kita tidak bisa memberangkatkan haji tahun ini kan baru mengalami itu kapan kata saya ini Ka'bah bisa kosong. Ternyata tahun ini Ka'bah kosong sampai dia tawaf itu harus jaga jarak jauh semacam itu. Yang diisi haji 40.000 orang. Benar-benar kita menyaksikan yang seperti itu kan gitu. Nah, maka dengan demikianlah kita selalu berdoa. Maka yang bawa Al-Quran, bacalah surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Di situ begitu indahnya Allah memberikan amanah Rasul bima unjila ilaihi mirobul mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli lanu pariku baina ahli min wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, itu doa yang berikutnya, la yukallifu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa alaihi ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu doa itu. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata bihi. Ya Allah, janganlah aku bebankan kepada kami ujian cobaan yang kami tidak mampu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka Nabi mengajarkan surat Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir itu dibaca setiap malam sebelum tidur. Sebelum tidur. Maka Nabi Rasulullah juga mengajarkan yang semacam itu. Maka inilah kepentingan kita ini adalah mengetahui bagaimana bimbingan Rasul kepada diri kita sekalian.
Jadi jangan lupa saat mau tidur baca Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, ditiupkan kepada tangan kita, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, maka dibacakan 3 kali. Nah, kemudian bacakan yaitu adalah Al-Quran, Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir kita baca, baru kita ini doa mau tidur silahkan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu. Kalau masih bisa berwudu, maka Rasulullah SAW ini menganjurkan setiap orang yang mau tidur hendaklah kita berwudu sebagaimana wudunya mau sholat. Maka ini juga kita ini kalau tidak bisa kita dengan tayamum biasanya. Kalau masih bisa wudu silahkan melakukan yang masih sudah baik sembuh bisa ke kamar mandi, maka kita berwudu baru kita tidur semalam itu. Memohon kepada Allah kemudian kita tidur yang baik. Jangan lupa bangun tidur dengan ucapan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Maka begitu Rasulullah itu bimbingan yang luar biasa. Tatkala kita bangun tidur mau sholat tahajud atau mau sholat subuh, maka Nabi jangan langsung melarang, jangan langsung datang ke kamar mandi. Maka Nabi menyuruh duduk dulu. Apa yang dibaca Rasul tatkala bangun tidur sebelum dia masuk ke kamar mandi, yaitu surat Ali Imran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ternyata sesuai dengan kedokteran. Banyak orang yang sakit stroke tiba-tiba bangun masuk Korea jatuh di kamar mandi. Ternyata Rasulullah itu mengajarkan begitu dia bangun maka tidak langsung masuk ke kamar mandi, baca dulu surat Ali Imran. Alladzina yadhkuruna sampai Rabbana mahal kadabati. Syukur-syukur kalau hafal sampai ayat yang terakhir. Nah, jadi sudah keadaan tentram, darah masuk ke otak, baru kita ini adalah masuk ke kamar mandi. Nah, inilah tuntunan Rasulullah SAW. Begitu bagusnya Islam mengajarkan semacam itu. Kita ingat sedang diberikan ujian cobaan oleh Allah SWT dalam cara makan. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, kan gitu. Itu dianjuran Rasulullah semacam itu. Tatkala makan obat, jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma rabbana, kalau tidak hafal, ya Allah, sembuhkanlah kami ini, kan. Engkaulah yang mengurus manusia, kan begitu. Umil ba'si, agar Allah menghilangkan berbagai macam penyakit yang ada, kan gitu. La sifa ila sifa, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Jadi tatkala makan obat saja kita berdoa, sekurang-kurangnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada bimbingan Rasul tatkala sakit. Jadi tatkala makan obat pun harus kita berdoa dulu, jangan seleweg langsung. Dengan tangan kanan sambil duduk ucapkan doa Allahumma robbanas muhdibal bas isfi anta syafi la sifa ila supaka wala yuhdiru taqoma, baru minum obat, vitamin, segala macam vitamin, berbagai macam makanan yang diberikan oleh dokter kita ini adalah minum dan ini. Maka dengan ucapan doa selalu tatkala saat sakit itu adalah dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan sakit ini lebih mendalam bagi diri kita ini seolah Allah tuh menyaksikan kita, yang disebut muraqabah. Manusia sering terjadi lupa muraqabah tatkala sehat. Seolah-olah waktu sehat itu tidak disaksikan Allah, Maka Imam Al-Ghazali tatkala dia ini adalah mau ujian yang terakhir kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya itu disuruh menyembelih ayam. Ada 10 murid pada waktu itu. Wahai anak-anakku, engkau sekarang akhir tahun, maka sembelihlah seekor ayam. Aku berikan satu dengan 10 tajam dari tempat yang sunyi, kan begitu. Akhirnya anak santrinya 10 pergi. Ada yang ke gunung, ada yang ke gua, ada yang ke gubuk, ada yang ke pantai, mencari tempat yang sunyi. Sore harinya mereka telah kembali kepada Imam Al-Ghazali. 9 orang telah menyembelih ayam. Hanya 1 orang yang tidak menyembelih ayam. Maka Imam Al-Ghazali bertanya kepada orang yang tidak menyembelih ayam, wahai anakku, teman-temanmu telah menyembelih ayam, kenapa kamu tidak menyembelih ayam? Maka santri yang seorang itu dia menjawab, wahai guru, la ajidu maudi'an. Wahai guru, aku tidak dapat satu tempat pun la yaroni bihi adun, yang sunyi dari penglihatan. Kenapa, nak? Idillahu mutoliun alayya fi kulli makanin. Ternyata Allah melihat aku kemana saja aku pergi. Di gubuk ada Allah,
di hutan ada Allah, di pantai ada Allah, di gunung ada Allah. Ma'i Robi wa malakaya. Ya guru, ternyata Allah beserta aku. 2 malaikat Raqib dan Atid menyertai aku, mencatat amal baik dan amal buruk. Ini muraqabah. Jadi manusia itu dalam hidup itu sering kadang-kadang dalam saat tidak berqobah. Kadang-kadang dia tidak melihat bahwa Allah itu melihat kita. Saat kita pergi, Allah seolah tidak beserta kita, tidak melihat kita. Padahal kita, Allah melihat kita. Malaikat Raqib dan Atid menyertai kita kemana saja kita pergi. Ma'i Robi wa malakaya. Apalagi kita sedang sakit. Kita sedang sakit. Allah mengawasi kita. Dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Sedang sakit jangan sampai mengeluarkan kata-kata ucap-ucapan yang kotor. Tapi banyak istighfar, subhanallah kalau melihat kekeliruan, masya Allah. Ada part yang keenakan, misalkan alhamdulillah, waktu bersin berbangkis, alhamdulillah alamin, kan itu. Yang mendengarkan ya Allah, yadikumullah wa yuslih balakum. Tatkala masuk ke kamar mandi, jangan lupa baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar gopronaka, mau makan bismillah, selesai makan alhamdulillah di atmana waswajul muslimin. Mau tidur kita berbaca doa, mau bangun tidur kita berbaca doa. Allah ma'i Robbi wa malakaya. Allah beserta aku dan 2 malaikat Raqib dan Atid selalu menyertai kita kemana saja kita pergi. Ini penting ditanamkan bagi diri kita sedang menderita sakit. Karena yang mendapatkan musibah ini juga saya kebetulan anak-anak saya 5 di Jakarta sedang menderita kena juga yang COVID di isolasi mandiri. Maka saya harus pergi sekarang hijrah ini ke luar kota. Semua pun adalah perlu ini merupakan ketentuan-ketentuan Allah yang perlu kita ini diterima dengan kesabaran, dengan ridho. Bagaimanapun juga kita ini adalah tidak akan mungkin Allah memberikan ujian dan cobaan, ada hikmah di balik itu. Nah, maka kita selalu mengucapkan doa-doa apapun juga saat sakit, jangan sampai terlepas dari doa-doa. Ya mudah-mudahan bisa nanti oleh Pak Ahmad Rojaki dimasukin ke HP-nya itu adalah doa-doa, bimbingan doa-doa bagi orang yang sedang sakit. Inilah barangkali Pak, barangkali ada yang mau bertanya ya silahkan untuk sementara dulu gitu ya. Baik. Alhamdulillah ya telah kita dengar penyampaian kajian Jumat Berkah pada hari ini dengan judul bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sakit. Saya mengulas beberapa poin yang tadi luar biasa, sangat mendetail pembahasannya. Di antaranya adalah kita untuk bersabar ya ketika mendapatkan penyakit dan tidak perlu berkeluh kesah, ya ridho ketika mendapat ujian, berhusnuzon ya dengan tawakal dan sabar. Selanjutnya tidak boleh mengharapkan kematian. Ya, nanti ada doanya. Allahumma ahini maka natil hayatu khairun li, nanti saya catatkan dan lain sebagainya. Kemudian kita harus bergembira ya, karena penyakit itu dapat menghapus dosa. Seharusnya kita patut bergembira, dan juga poinnya adalah kita harus mendoakan ya, mendoakan orang lain, saling mendoakan ya, karena tadi dikatakan orang yang doanya terkabul adalah doanya orang lain yang tidak diketahui oleh orang tersebut. Selanjutnya juga kita saling memberikan semangat, ya, saling memotivasi, ya, dan juga poin selanjutnya adalah, nah ini poin-poinnya adalah ketika berdoa itu ada waktu-waktu mustajabnya, sehabis sholat, ya, tahajud, waktu tahajud, antara azan dan iqamat, yaitu ada juga ketika sujud, ada juga doa-doa yang mustajab itu yang tidak diketahui orang, ya, mendoakan orang lain, dan juga anak kepada orang tuanya atau orang tua kepada anaknya, itu juga sangat luar biasa. Poin selanjutnya ada juga bagaimana kita ya sebelum tidur itu harus meruqyah diri, membaca Fatihah, Muawwidzatain, ayat kursi dan akhir surah Al-Baqarah. Selanjutnya ada juga berwudu sebelum tidur, dan setelah bangun tidur pun ya kita dianjurkan tidak langsung ke kamar mandi tetapi juga membaca akhir surah Ali Imran. Ini luar biasa ya, nanti kita bisa rangkumkan itu doa-doanya insyaallah. Selanjutnya marilah kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung lewat video, atau kalaupun keberatan bisa lewat chat ya. Silakan ya bagi yang ingin bertanya. Ini luar biasa narasumber kita hari ini terkait bimbingan Rasulullah di saat sedang sakit, atau tips-tipsnya ya. Mau minta tipsnya atau mau minta
apa ya, berhubung ada kiai kita yang sangat luar biasa ini pengalamannya. Ya, dipersilakan. Belum? Masih ada belum? Jadi kita berangkat. Masuk lewat HP nggak bisa? Ya. Belum masih ada Ya, pertanyaan. baik. Ada kiai, ada pertanyaan Ya. itu untuk zikir. Ya. Zikir pada saat sakit, apakah ada zikir khusus Pak Kiai? Syukron. Ya, baiklah itu. Saya akan sampaikan dulu masalah dikir, mudah-mudahan keburu ini. Ya. Di dalam Al-Quran, kata-kata dikir bisa dicatat ada beberapa hal. Pertama, ada dikir yang disebut adalah ibadah, seperti Jumat. Ya ayyuhalladzina idza nudiya lis-sholati Jumat fas'au ila dzikrillah. Maka segera dikir kepada Allah, itu sholat Jumat beribadah, gitu kan. Aqimis sholata lidzikri, kan gitu. Jadikan oleh kamu sholat dikir. Yang kedua, ada pengertian dikir adalah ilmu. Majlis dikir bisalim. Fas'alu ahla dzikri, kan gitu. In kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kamu kepada ahli dikir, kepada ulama jika kamu tidak ketahui. Kemudian dikir-dikir sedang sakit ini nanti saya yakin Pak Ahmad Rojaki ini ada yang akan kirim mereka. Ada beberapa doa yang harus dibaca pada saat-saat yaitu sedang sakit. Pertama, agar doa dikabulkannya itu yaitu harus membaca Allahumma inni as'aluka anni asyhadu annaka antal la ilaha antal ahlus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu doa sebelum berdoa. Kemudian ya hayyu ya qayyum berdoa. Kemudian perlu memperbanyak istighfar dulu sebelum kita ini berdoa dikir itu. Kapan saja silahkan. Kan pernah bertanya ke Hasan Basri, ada orang yang mengadukan, ya guru, katanya saya ini ingin cepat-cepat jadi petani turun hujan, perbanyaklah dikir, istighfar, kan gitu. Ada lagi, ya guru, aku ingin punya anak, perbanyak istighfar. Wahai guru, aku ingin banyak diri, perbanyak istighfar. Kata Hasan orang-orang, kenapa? Katanya istighfar dulu, kamu tidak mengenal baca Al-Quran. Istaghfiru robbakum minnahu kana ghafara, kan gitu. Jadi segala hal kita mau sembuh, mau kita ini dapat rezeki, dapat anak, diawali dengan memperbanyak taubat istighfar lebih dahulu. Bisa bentuk istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, atau Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka, atau kan Allahumma ini dolam tu nafsi dulman kasiron. Itu sekali bimbingan-bimbingan baru kita menyampaikan doa-doa. Memang dikir-dikir dari Rasul juga banyak. Tapi kalau belum hafal, boleh pakai kita doa pakai bahasa-bahasa kita sendiri, kan gitu. Maka apa adalah Rasulullah. Rasulullah ini adalah orang yang telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tidak pernah kurang istighfar tiap hari tiap 70 kali. Jadi dikir yang paling hebat itu istighfar, kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, wallahu akbar. Itu saat-saat kesempatan kita baca macam itu. Kemudian baru kita ini adalah doa-doa. Semua tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ini pun adalah hal-hal yang baik yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada bengong, dibaca kita subhanallah, subhanallah, itu lebih bagus. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu yang lebih baik daripada gitu. Daripada bengong nggak keturuan, ngelamun, ngehayal yang lain-lain. Perbanyaklah istighfar. Dikir yang paling sempurna, kata para imam, membaca Al-Quran. Itu. Jadi itu paling dikir yang sempurna membaca Al-Quran, kan gitu. Namanya dikir. Maka ada dikir itu tadi katakan dikir adalah ibadah, ada dikir seperti sholat, ada yang disebut dikir adalah berilmu, ada dikir ucapkan ucapan-ucapan halal. Dan yang perlu didikirkan itu bukan hanya sekadar ucapan mulut, tapi mata pun perlu dikir, berbukai menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka telinga pun juga perlu dikir, mendengar nasihat-nasihat yang baik.
tangan pun berzikir, memperbanyak sedekah kan gitu. Perut pun berzikir, jangan makan yang haram. Kaki pun berzikir, melangkahkan kaki yang baik kemana saja kita pergi. Badan pun berzikir, digunakan untuk melaksanakan ibadah. Agar kita ini doa dikabulkan, yang paling pokok, jangan makan yang haram dan minum yang haram. Pernah ada seorang sahabat mengangkat tangan, melihat ada seseorang mengangkat tangan, kata Nabi, mana mungkin dia ini ada dikabulkan ya Robi, sedangkan dia makan yang haram, minum yang haram, pakaian ngambil jemuran orang yang haram. Tidak akan mungkin dikabulkan. Sesuap nasi makanan ke dalam mulut, seteguk minuman kepada mulut, maka Allah tidak akan mengabulkan doanya selama 40 hari, 40 malam. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kali itu. Iya. Terima kasih Kiai, jawabannya sangat membantu. Selanjutnya ada lagi Kiai pertanyaan. Begini, kalau kita sudah melakukan zikir ayat kursi, doa lainnya, namun kita masih mengalami mimpi buruk dalam tidur, apa yang harus dilakukan Pak Kiai, terutama saat sedang sakit? Iya, jadi bacanya doa, itu yang buku tadi ya. Oh ya. Jadi kita ini tetap begitu mimpi buruk, kan Nabi menganjurkan meludah ke sebelah kiri, tapi jangan ke kasur gitu. Ya dengan isyarat aja gitu. Sambil kita memohon kepada setan kan begitulah. Bisa berdoa yang panjang, yang pendek, bisa auzubillahi misalkan dengan doa-doa, misalkan kepada Allah memohon kita ini jauhkan dari godaan-godaan setan dan jin. Jadi a'udzu bikalimatil tamati min syarri ma khalaq itu dan sebagainya. Mudah-mudahan Pak Ahmad Rojak ini diberikan kepada semua. Jadi kalau sudah dikir kita mimpi buruk ya baca doa gitu kan. Doa yang disampaikan. Cuma meludahnya barangkali nggak meludah ke kasur lah, dengan isyarat saja. Jadi kita ini minimal baca a'udzu billahi kalimatil tamati min syarri ma khalaq min syarri syaitan saja. Iya betul. Alhamdulillah Kiai. Alhamdulillah jawabannya. Ada yang bertanya lagi, sebentar saya bacakan. Ya ini yang paling baru. Assalamualaikum Kiai, mau tanya, apakah benar seseorang yang meninggal karena wabah termasuk dalam syahid? Mohon doanya untuk tante saya, katanya, yang wafat karena COVID. Jazakumullah khairan. Jadi gini ya, di dalam hadis itu kan yang sebut mati syahid itu kan bermacam ragam ya gitu. Di antara yang pertama mati syahid di dalam peperangan membela Islam kan. Juga orang yang tenggelam, orang yang melahirkan ibu itu termasuk syahid. Orang yang kena runtuhan mati syahid. Termasuk yang kena kebakaran semua syahid. Di antaranya yang semacam itu dulu ada yang disebut penyakit ta'un kan begitu. Maka dikatakan juga adalah syahid. Cuma syahidnya ada keberapa gitu. Allah yang Maha tahu, insya Allah. Orang yang meninggal itu tidak salah apa-apa kalau misalkan tidak dikafani dan segala macam, bukan urusan orang yang meninggal. Insya Allah di dalam keterangan-keterangan termasuk orang yang tenggelam, orang-orang yang kena kebakaran, termasuk yang kena penyakit yang macam itu. Bahkan Nabi mengatakan sakit perut saja, di dalam hadis itu, sakit perut saja kemudian meninggal termasuk pasti adalah sakit. Kan begitu. Nah, maka kita ini adalah mendoakan saja, ya silahkan gitu kan. Allahumma gfirlaha waramha wa afi wa fa'anha wa akrim nuzul wa simadolaha. Silahkan kepada yang laki-laki Allahumma gfirlahu warahmu wa afi wa fa'anhu wa akrim nuzul wa simadolahu. Silahkan kita berdoa gitu kan, insyaallah. Ini mau Jumat nih 5 menit. Alhamdulillah ya. Gimana Pak Ahmad Rojak? Ya. Halo? Ya. Alhamdulillah Kiai. Ada lagi tadi yang tanya. Saya Dina dari Tower 4. Mau tanya surat Ali Imran yang dibacakan ketika bangun. Ayat berapa ya Kiai? Maaf tadi tertinggal. 103 itu ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila. Pak baru kita hafal sampai ayat ke bawahnya ya. Rabbana innaka man binnar rabbana. Ada kan Rabbana innana sami'na munadiya yunadil iman dan seterusnya. Alhamdulillah ya, sudah terjawab oleh Kiai kita. Nanti bisa dibuka Bapak Ibu di HP ya, 103 Ali Imran ayat 103. Ada juga yang tanya, ini apa nih? Ya, ada yang tanya doa Nabi Ayub. Ada yang minta doa Nabi Ayub, Kiai. Oh iya. Jadi
Robbi anni, gitu kan. Surat Al-Anbiya ayat 83. Surat Al-Anbiya ayat 83 ya. Robbi anni masaniya duru wa anta arhamar rahimin. Ya Tuhanku, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Itu sering dibaca, silakan. Al-Anbiya ayat 83. Ya, alhamdulillah ya. Sudah dijawab dengan Kiai ya. Surah Al-Anbiya itu bisa kita tiru ya, bisa kita amalkan sehari-hari. Baik, ada lagi kah yang mau bertanya? Ya, berhubung waktu sudah hampir setengah 11, ya marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Ya, marilah ya kita membacakan doa ya dengan niatan mudah-mudahan ya apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, dengan niatan juga mudah-mudahan kita diberikan ketabahan, kesabaran dan kesembuhan ya kepada guru kita Dr. Andes Haji Taufikur Rahman Azhar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auritina wa amin ru'atina. Allahumma inna na'udzubika min jawali ni'matika wa tahuli apatika wa faj'ati nikmatika wa jama'i sahotika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darfas saqai wa sul qada'i wa sabatil adai. Allahumma robban nas mudhibal basi isbi anta syafi la sifa ila sifauka wala yughri saqoma. Rabbana la tujig qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana pansuna ala fil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa ya maka berakhirlah rangkaian acara kajian Jumat Berkah pada hari ini. Ya, saya sebagai moderator minta maaf dengan segala kekurangan. Ya, marilah kita tutup majelis ini dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Roziki ya, dengan ini mohon maaf ya, apabila ada segala kekurangan. Ya, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Insyaallah kita bertemu ya di kajian Jumat selanjutnya, dan nanti sore ya masih ada kajian seperti semula ya. Jadi setelah maghrib yaitu jam 18.30 yang akan dibawakan oleh akhinul kiram Al-Ustaz Hari Cahya Setiawan. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah selesai deh.